Oke, sebelumnya selamat sore sahabat Santara semua. Oke, jadi di sini kita udah bergabung. Jadi sore hari ini kita bakal live Instagram bareng sama penerbit baru yang listing di Santara, yaitu Sekolah Cukur Indonesia. Dan sekarang kita udah bergabung sama Kak Muhammad Betul. Satria. Betul ya, Kak? Oke, dan Kak Satria ini selaku dari CMO-nya dari Sekolah Cukur Indonesia. Dan kemarin kita juga udah nyaring ya, Kak. Jadi kemarin kita udah open Q&A buat sahabat Santara semua. Jadi nanti kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke kita. Jadi Kak Satria ini bakal menjawab semua pertanyaan yang udah teman-teman sahabat Santara semua masukin kemarin. Kalau misal sahabat Santara masih mau ada pertanyaan, nanti juga bisa sahabat Santara untuk tanya di kolom Q&A di bawah ini ya. Begitu ya Mas Satria? Oke, sebenarnya suara saya kedengar dengan jelas nggak nih, Kak? Oke, di sini suara Kak Satria kecil banget, Kak. Bentar ya, Kak. Coba. Kayaknya sinyalnya deh. Oke, agak bermasalah. Mungkin. Oke, kayaknya udah. Oke, kayaknya udah aman ya, Kak. Oke nih, mungkin sahabat Santara di rumah nih belum kenal sama Kak Satria. Mungkin Kak Satria mau mengenalkan diri dulu nih, Kak. Kan tadi udah baru jabatannya nih sebagai CMO. Mungkin akan ada perkenalan lebih resmi nih, Kak, dari Kak Satria sebelumnya sendiri. sahabat Santara, perkenalkan nama saya Muhammad Satria dari Sekolah Cukur Indonesia yang hari ini diperkenankan live sebagai penerbit baru di Santara. Saya sebagai Chief Marketing Officer dari PT Bisnis Cukur Nusantara yang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun ini untuk mengembangkan SDM di bidang cukur rambut atau hairstylist. Yang pastinya kalian semua yang nonton mungkin juga paham seni potong rambut nih sekarang lagi tinggi-tingginya banget. Lagi banyak yang ingin mengeksplorasi skill mereka dalam bidang hairstylist ini. Oke, Kak Satria. Itu ya, Kak, untuk perkenalannya. Jadi Kak Satria ini sebagai CMO-nya dan si sekolah cukur ini udah berjalan 4 tahun ya, Kak. Ini awalnya bisa diceritain nggak nih, Kak? Kenapa sih bisa sampai mau mendirikan sekolah cukur ini? Mungkin karena permintaan yang tinggi, atau mungkin dulu apakah berawal dari keresahan di masyarakat, atau mungkin kakak sendiri ini saya sebagai manajemen barbershop sebetulnya. Jadi berawal dari kita teman-teman yang mempunyai barbershop, juga beberapa kita ada yang menjadi barberman, itu mempunyai keresahan terutama di SDM, kualitas SDM kita. Nah, makanya waktu itu kita berembuk untuk membuat sekolah cukur, di mana kita memastikan dari kualitas yang dihasilkan dari badan pendidikan ini itu bisa berkompetensi dan bisa meningkatkan kualitas dari si barberman itu sendiri. Oke, Kak, berarti kalau dulu itu mulanya dari berapa orang sampai sekarang nih tim kakaknya di sekolah kita cukur tim sendiri berawal itu sih untuk timnya sendiri. Cuman sekarang sih udah lebih dari 20 yang berpartisipasi untuk pemain sekolah cukur. Gitu. Oke, Kak, berarti sekarang udah 20 lebih ya, Kak, untuk jumlah dari karyawan sekolah cukur sendiri. Berarti hanya berawal dari 4 orang sampai bisa jadi 20. Nah, sekolah cukur sendiri kan ini berarti awalnya ini barbershop atau mungkin langsung ke fokus ke pelatihan ya, Kak? Kan ini kan mereka sekolah cukur ini memberikan pelatihan gitu ya, Kak, buat orang-orang yang mau punya bakat yang lebih profesional ya, Kak, tentunya. Kita pisahkan. Kita awal jadi waktu ini itu kan awalnya dari barbershop, lalu kita pisahkan, kita fokus di pembangunan badan pendidikan. Jadi untuk sekolah cukur ini terpisah dari barbershop. Gitu. Oke. Jadi
Iya, Oh, berarti ini itu fokusnya fokusnya udah ke udah ke ya, Kak? pelatihan. Juga kita Oke. kan bekerja sama dengan dinas terkait di masing-masing provinsi. Sebetulnya keresahan kita tuh lebih ke kualitas SDM, juga tingkat pengangguran di Indonesia yang cukup tinggi, di mana mereka butuh keahlian lain yang kayaknya mungkin kalau untuk mengetik atau servis mesin motor, servis mesin mobil mungkin udah pada jenuh ya. Jadi kita berikan, ya, jadi kita berikan Oke. cabang pendidikan lain, itu di skill potong rambut atau hairstylist. Gitu. Oke, berarti ini Iya, juga tujuannya untuk sosial jelas. juga ya, Kak. Jadi awalnya juga karena untuk banyaknya Betul. pengangguran, apalagi di masa pandemi, justru sekolah cukur ini Iya, waktu makanya. pandemi kemarin justru rame ya, Kak. Karena banyak banget. eh, oke, pesertanya jadi banyak. Dan ini juga udah bekerja sama Betul. sama Dinas Ketenagakerjaan ya, Kak. Jadi Betul. awalnya nih Kita berangkatnya di bermula di Bandung ya, Kak. Bandung. Lalu kita juga akhirnya dapat kesempatan untuk berada di Padang, di Jakarta, di Kalimantan, gitu. Mm-mm. Oke, Kak. Kalau misal sekarang nih Kak, kan ini kan mungkin Betul. kita juga masih bangkit ya dari pandemi dan untuk uh, kita kalau misal kita lihat dari potensi dari sekolah cukur sendiri untuk kedepannya, apakah masih banyak nih Kak yang tertarik untuk ikut pelatihan sekolah cukur tadi kan pasti apakah profesi sebagai barberman ini masih menarik di masyarakat dan bagaimana sih Untuk Kak untuk potensi potensi kedepannya, karena kedepannya? ini bidang seni, tentunya tidak ada batasnya ya. Tergantung dari, ini balik lagi ke barberman itu sendiri sebetulnya. Jadi ketika si orang ini punya kemauan, punya tingkat uh, etos kerja yang tinggi, maka sebetulnya potensi untuk pekerjaan hairstylist ini masih sangat sangat luas dan dia fleksibel sih Kak. Jadi nggak terpatok apa-apa ya. Hmm. Mereka tinggal mengeksplorasi diri, percaya diri, maka pasar akan tertarik dengan sendirinya. Gitu. Oke Betul. Kak, berarti ini karena fleksibel juga ya Kak. Misalkan kalau kita udah punya buat potong rambut atau cukur rambut, kita udah bisa buka sendiri. Jadi kita udah nggak bergantung sama orang lain. Kalau misal kita belum punya uang untuk bangun Yap, usaha, kita juga betul masih bisa sekali. nerima panggilan gitu ya Kak. Jadi masih bisa gabung Yes, dulu yang punya sangat luas. barbershop. Jadi masih sangat luas sekali dan peminatnya juga masih baik. Mungkin boleh di-spill nggak nih Mas, kayak kemarin udah berapa sih lulusannya tuh udah mencapai berapa Kita sih total kalau yang di lulusan itu udah sekolah sekitar cukur sendiri? 300-an Kak, kalau dihitung dari per masing-masing provinsi ketika kita membuat latihan, itu sih udah ratusan pastinya. Dan mereka juga tetap berkomunikasi dengan tim-tim Oke. kita untuk kayak misalnya ada lowongan kerja di sini atau mereka membutuhkan ilmu-ilmu tambahan, kita pastinya siapkan juga. Jadi nggak langsung putus ketika mereka selesai lulus dapat sertifikat terus udah kita nggak ada kontak. Jadi tetap kita utamakan customer satisfaction-nya di situ. Gitu. Oke Kak, dan itu pun 300 tadi itu masih hanya di Betul, beberapa kota, belum semua kota betul, di Indonesia ini belum betul. dijelajahi sama sekolah cukur. Jadi masih Peluangnya sangat besar. peluangnya masih sangat Iya. besar lagi Terutama nih juga untuk sekolah untuk cukur. di Oke Mas, kalau kita daerah-daerah terpencil, eh, terutama mereka yang mungkin ingin merantau ya ke kota, ingin mencari pengalaman lebih. Nah, ini mereka sangat antusias dari pelatihan cukur tersebut. Jadi kalau kayak contohnya kita kemarin di Kalimantan itu oh yang gitu. kesananya aja pakai perahu, ya kan? Itu mereka di sana sangat antusias banget gitu, Oh. sangat bersyukur ada pelatihan cukur dari sekolah cukur. Mm-mm. Ya, Oke, berarti sangat membantu ya Kak betul. sampai pelosok-pelosok daerah juga. Kalau kita bicara planningnya nih Kak, kan kalau apa sih planning ke depan dari sekolah cukur, apalagi setelah mendapat pendanaan dari Santara, mungkin bisa diceritakan juga nih Kak untuk pendanaannya dari Santara nanti untuk buat apa dan apakah itu tuh akan lebih berpotensi lagi bagi sekolah cukur Siap. atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan nih Dari Kak dari di sisi marketing, planning ekspansi pendanaannya. dari branding sekolah cukur, pastinya pendanaan dari Santara ini kita gunakan khususnya untuk perluasan
dari gimana hasil-hasil barberman dari sekolah cukur ini bisa ekspor ke luar negeri gitu, karena kita beberapa sudah punya mitra di sana untuk bersaing. Jadi kayak Indonesia ini kita filter lalu kita ke sana untuk bersaing, karena juga dari sisi marketing kita juga udah cukup lumayan exposure-nya ya, untuk sebagai satu-satunya badan pelatihan cukur rambut yang bekerja sama dengan dinas yang legal ibaratnya gitu. Oke Kak, jadi untuk kedepannya justru eksplornya nggak cuma di Indonesia, tapi juga mau ke luar negeri, biar lulusannya tuh juga lebih banyak ilmu lagi ya Kak. Kalau misal di luar negeri ini akan dikirim, berarti udah tarafnya udah internasional nih Kak nanti. Oke Kak, kalau nih Kak, kalau misal kita lihat, kalau misal di daerah sendiri kan belum banyak tuh Kak sekolah. Kalau aku pribadi sih belum banyak tahu sih Kak, kalau misal ada sekolah cukur atau pendidikan di dalam cukur rambut gitu. Nah, apakah kompetitornya dari sekolah cukur ini juga banyak, atau sekolah cukur ini sebenarnya pionir atau dulunya tuh udah sekolah ada terus dikembangkan lagi atau gimana nih Kak? Kalau untuk pemberdayaan barberman, karena satu-satunya yang bisa mengakomodir semua dari segi pelatihan, dari segi penyaluran karyawan, itu baru sekolah cukur yang bisa sejauh ini. Oke, berarti baru sekolah cukur aja nih Kak yang bisa ngasih pelatihan bahkan sampai penyaluran. Jadi yang bergabung di sekolah cukur itu nggak cuma dijamin sampai mereka bisa dapat sertifikat, tapi juga dijamin biar mereka tuh juga dapat pekerjaan gitu ya Kak. Oke, karena tadi udah bekerja sama dengan dinas tenaga kerjaan juga itu ya Kak. Satu-satunya pionir untuk yang sertifikatnya legal ditandatangani oleh dinas ketenaga kerjaan. Oke, berarti sampai sekarang sekolah cukur Indonesia ini ada saingannya nih nggak? Ada saingannya nggak nih Kak? Atau dan apakah sekolah cukur ini cuma masih baru satu-satunya juga nih? Kalau untuk saingan yang muncul baru-baru pasti ada Kak. Kita juga udah lihat dari sisi marketingnya banyak kompetitor baru yang baru muncul, dan ya itu mereka mengambil arahnya juga dari cukur begitu Kak. Oh, berarti jelas gitu ya Kak perbedaannya dari sekolah cukur dengan kompetitor-kompetitor yang lain, karena mereka juga sebenarnya menjadi sekolah cukur sendiri karena emang ini pionirnya dan yang ide awalnya tuh emang sekolah cukur yang punya gitu ya Kak. Kalau sejauh ini Kak, kan kalau misal kompetitor juga belum banyak, juga berarti yang masih inovasi masih banyak lah yang bisa dikembangkan atau mau inovasi yang lain kan. Kalau kendala sendiri yang ditemui dari sekolah cukur tuh apa sih Kak? Dan gimana sih memanage kendala itu sendiri? Sekolah cukur sih nggak terlalu ribet ya Kak ya. Nggak ada yang membuat roda perusahaan berhenti. Jadi sebetulnya semua bisa berjalan dengan lancar sih. Kalau untuk manajemen risiko sebetulnya kita terus memantau dari para kompetitor, inovasi-inovasi mereka seperti apa. Kita juga melakukan, biasanya kita datangin nih untuk kompetitor-kompetitor, kita cari tahu siapa ownernya, kita ajak meeting, biasanya kita ajak kolaborasi kan. Itu sih manajemen risiko kita dari ibaratnya jangan sukses sendiri-sendiri lah, kita suksesnya bareng-bareng. Oh, justru kalau ada kompetitor malah dirangkul sama-sama nih Kak sama sekolah cukur. Oke, bagus nih Kak. Nih, jadi ada pertanyaan nih Kak di kolom nih. Jadi cari investor untuk membuka barbershop dan akademiknya kah? Atau ini bagaimana? Jadi kalau sekolah cukur nih, mungkin tadi bisa diceritain Kak. Berarti kalau sekolah cukur ini hanya fokus untuk pendidikannya ya Kak. Tadi udah dipisah gitu ya. Berarti nggak ada barbershopnya, tapi hanya untuk pelatihannya aja nih Kak. Betulnya, kalau untuk pembuatan barbershop itu ada di jalur yang lain.
paket yang ketiga itu kita persiapkan bagi kalian-kalian yang mau menjadi government sekaligus terjun dalam dunia usahanya. Itu nanti kita siapkan juga tools-toolsnya, kita berikan price list-nya, kita acuannya apa yang harus terlebih dahulu. Konsultan lah. Kalau yang ketiga tuh kita free konsultan. Oh, oke. Berarti nggak cuma ngasih pelatihan, tapi juga ngasih biar bagaimana sih mereka itu caranya untuk berwirausaha atau mendirikan sendiri barbershop-nya gitu ya, Pak. Oke, nice banget nih buat sekolah cukur Indonesia. Oke nih, mungkin Sobat Santara kalau misal masih ada pertanyaan, masih ada kesempatan nih buat ngobrol langsung sama Mas Satria selaku CMO. Nih, kalau misal nih, Mas, kalau misal kita bahas tentang sekolah cukur Indonesia, kan ini kan karena dia emang masih pionir dan masih belum banyak kompetitor, jadi masih banyak banget nih peluangnya ke depannya buat sahabat Santara semua. Dan jadi ini emang sekolah cukur Indonesia ini emang fokus untuk ke pelatihannya. Tadi udah ada paket A, paket B, paket C ya, Kak. Dan ini juga memberikan pelatihan, nggak cuma pelatihan juga, tapi juga memberikan kalau misal mereka tuh ingin mendirikan sendiri gitu. Dan buat sahabat Santara semua, untuk yang masih penasaran, itu juga bisa baca prospektusnya sendiri. Nanti sahabat Santara bisa download di aplikasi Santara atau website Santara. Dan untuk harga per lot sahabnya, untuk sekolah cukur Indonesia ini hanya Rp100.000. Jadi dengan Rp100.000, sahabat Santara udah bisa untuk miliki bisnis sekolah cukur Indonesia. Nih, mungkin kalau misal nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa nih untuk Kak Satria nih, untuk kasih closing statement-nya gimana biar sahabat Santara semua yang di rumah atau yang lagi nyaksiin live kita sore hari ini, yakinin mereka nih Mas, biar mereka nih bisa investasi di sekolah cukur. Dari bisnis cukur Nusantara selaku sekolah cukur, kita siap untuk terus berkembang. Inovasi tidak akan berhenti sampai di sini karena orang yang sukses itu adalah orang yang selalu berinovasi dan percaya diri akan inovasi mereka. Jadi jangan ragu lagi untuk ikut di dalam sekolah cukur Indonesia karena kita pasti selalu ingin maju dan ingin membantu sesama sukses di masa yang akan datang. Oke, gitu aja ya buat sahabat Santara. Makasih juga nih buat Mas Satria yang udah join, udah ngobrol bareng tentang sekolah cukur. Ya, tadi kita udah bahas. Jadi kita akan bagi 2 sesi ya, teman-teman sahabat Santara semua. Jadi kita akan ada 2 sesi untuk live Instagram pertama kita. Yang pertama ini kita akan kupas tuntas dulu tentang perkenalan bisnisnya, biar sahabat Santara semua tuh tahu tentang gimana sih untuk bisnis sekolah cukur ini bisnisnya seperti apa. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya kayak masih belum tahu sebenarnya bisnis sekolah cukur itu apa. Tadi masih bingung ini sebenarnya untuk mendirikan barbershop atau untuk mendirikan pelatihan. Ternyata kan fokusnya ini di pelatihan, di pendidikan gitu ya. Jadi terus nanti untuk yang sesi live kedua kita akan fokus tentang keuangan. Jadi buat sahabat Santara yang pengen tahu kayak misal laba ruginya atau adakah utangnya atau asetnya berapa, bisa nanti sahabat Santara join di live keduanya. Dan pasti akan kita umumin segera di Instagram. Jadi sahabat Santara bisa tunggu informasinya untuk live kedua kita yang akan kupas tuntas tentang keuangan dari Sekolah Cukur Indonesia. Sekali lagi mau mengingatkan buat sahabat Santara semua bisa untuk beli sahamnya Sekolah Cukur Indonesia dengan harga per lot sahamnya itu dapat 100 lembar, itu hanya Rp100.000 dan bisa dibeli melalui aplikasi maupun website Santara gitu. Dan pastikan kalau teman-teman semua udah melakukan verifikasi KYC untuk pembelian sahamnya. Oke, gitu dulu. Makasih Mas Satria atas sore hari ini. Maaf kalau ada salah-salah. Dan tadi maaf juga karena ada gangguan teknis juga ya. Tadi kita nggak bisa join. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk sahabat. Ya, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih sahabat Santara yang udah join dari tadi sampai sekarang, dan sampai jumpa di live Instagram. Nanti malam kita juga bakal live Instagram lagi sama listing kita yang baru juga, KBL Trans. Jadi sahabat Santara tetap pantengin jam 19.30. Terima kasih semuanya. Selamat sore.